Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Nur Anjarsari, mahasiswa Stikmu Al-Hikmah Mojokerto. Kali ini saya akan membahas manajemen kepemimpinan kepala sekolah pada RA Al-Ittihad Tawangsari untuk memenuhi tugas UAS dengan dosen pengampun Bapak Mujib Usmani MPD. Perkenalkan, saya Tuti Nur Anjarsari dari mahasiswa Stikmu Al-Hikmah Mojokerto. Di sini tujuan saya ke sini untuk mereview manajemen kepemimpinan kepala sekolah di lembaga itu. Perkenalkan, nama saya Istiqomaria, biasa dipanggil Bu Isti atau Bunda Isti. Saya sebagai kepala RA Al-Ittihad Tawangsari. Lama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah di RA Al-Ittihad? Saya menjabat di RA Al-Ittihad ini masih 1 tahun ini, 2024-2025, masih 1 tahun, Masih baru. Nah, Apa visi dan misi di lembaga RA yang Ibu pimpin? visi RA Al-Ittihad membentuk generasi yang berakhlak, sehat, cerdas, mandiri, kreatif, dan berakhlakul karimah. Untuk mengaplikasikan visi kami ada program tahfidz, cinta Quran, dan juga pembiasaan ibadah, sholat duha bersama, ada pembiasaan istighosah, ada pembiasaan pastikan sehatnya anak-anak harus ada kegiatan senam bersama, kegiatan fisik motorik, kasar dan halus, dan lain-lain. Bagaimana cara Ibu membina hubungan dengan guru, staf, dan orang tua? Kami membina Bunda RA Al-Ittihad itu dengan cara setiap bulan sekali kami adakan rapat untuk mengevaluasi kegiatan dan juga untuk menjalin hubungan baik dengan para bunda, untuk sharing kegiatan yang perlu dibicarakan atau kurang apa, kelemahan anak-anak apa, itu kita sharingkan bersama-sama di setiap akhir bulan. Dan untuk hubungan dengan orang tua, kami adakan paguyuban setiap setiap kelas, setiap kelompok A, kelompok B, ada pengurus paguyuban masing-masing. Dan itu setiap ada kegiatan di lembaga kami, paguyuban itu selalu ikut bekerja sama dengan kami. Kami libatkan baik dalam hal materi maupun dalam hal tenaga. Seperti ada kegiatan rapat, wali murid atau paguyuban itu yang kami beri tanggung jawab untuk baik konsumsi maupun yang lainnya. Apakah Ibu sudah membuat rencana program kerja tahunan dan bulanan? Untuk program tahunan dan bulanan biasanya kami buat di awal ajaran, itu persiapan awal ajaran kami buat program tahunan yang isinya itu ada juga termasuk bulanan. Jadi ya sudah kami buat di awal ajaran sama dengan kegiatan program semester dan lain-lain. Apakah tugas dan wewenang dibagi dengan baik? Insya Allah sudah kami laksanakan dengan baik. Tugas guru sudah kami bagi sesuai dengan tugas pokok masing-masing atau tupoksi, tugas pokok masing-masing guru. Apakah program yang Ibu buat berjalan sesuai dengan rencana? Untuk program-program kami sudah kami rencanakan dan kami berusaha menjalankan. Pasti ada lah yang namanya
ketidaksesuaian atau salah satu program kita yang tidak bisa kita laksanakan atau realisasikan karena suatu hal, karena waktunya atau karena kemudian ada kegiatan lain yang masuk gitu. Jadi tidak semua program bisa direalisasikan, intinya seperti itu. Tapi kita tetap sudah memprogramkan mulai awal dan nanti untuk pelaksanaannya sesuai dengan kondisi. Apakah Ibu melakukan monitoring atau evaluasi rutin? Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tadi ada pertemuan atau kita sharing bersama di setiap akhir untuk mendekatkan atau menjalin kedekatan antara Bunda dan juga sharing tentang evaluasi juga apakah ada kekurangan di masing-masing kelas atau masing-masing siswa atau yang mempunyai permasalahan. Bagaimana dukungan Ibu kepada guru baru atau guru yang memiliki kendala? Untuk guru baru di sini alhamdulillah bisa terkondisikan dengan kami memberi pengarahan atau bisa mencontoh guru yang senior. Dan guru yang senior kami usahakan bisa mendidik dari guru baru tersebut. Jadi intinya kita belajar dari teman, dari kelas sesama teman, dan juga dari arahan dari saya. Bagaimana pengelolaan dokumen, laporan, dan keuangan lembaga? Untuk keuangan lembaga kami ditangani oleh bendahara sekolah. Pembayaran administrasi anak-anak BUP juga dikelola oleh bendahara, dan yang nantinya bendahara itu harus melaporkan ke saya atau kepala sekolah setiap bulannya. Ada laporan setiap bulannya dan harus ditandatangan. Apakah Ibu mendukung teknologi dalam manajemen dan pembelajaran? Ya, itu harus ada teknologi, harus ada di setiap lembaga. Untuk teknologi, untuk administrasi, kami sudah mempunyai laptop atau laptop dari masing-masing, guru masing-masing. Untuk anak-anak, untuk pembelajaran anak-anak, kami sudah ada asupan teknologinya, yaitu kami mengadakan atau pengadaan TV LCD yang besar itu untuk pembelajaran teknologi bagi anak-anak. Nah, Ibu menghadapi tantangan seperti perubahan kurikulum pada saat ini? Untuk perubahan perubahan kurikulum itu terjadi setiap menterinya ganti, pasti ganti kurikulum. Tapi pada dasarnya itu sama, cuma namanya saja. Jadi kami menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, dan untuk kegiatan yang sudah kami laksanakan dan berhasil untuk perkembangan anak-anak tetap kami jaga dengan menyesuaikan kurikulum yang baru. Apakah Ibu melaporkan hasil kegiatan secara berkala ke yayasan? Ya, setiap semester kami bendahara dan kepala sekolah melaporkan keuangan ke pihak yayasan. Jadi 1 tahun kami melaporkan keuangan itu 2 kali setahun. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu untuk saya mereview manajemen kepemimpinan kepala sekolah di lembaga RAITH. Sama-sama, semoga Mbak Tuti juga sukses selalu. Assalamualaikum. Sebagai penutup dari kegiatan review manajemen kepemimpinan kepala sekolah di lembaga RAITH ini, kami menyimpulkan bahwa peran kepala sekolah sangat vital dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan bermakna bagi anak usia
menjadi pemimpin administratif, namun juga sebagai panutan dan motor penggerak dalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaga. Dari hasil observasi dan analisis yang telah kami lakukan, terlihat bahwa keberhasilan manajemen kepemimpinan sangat mempengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia, merancang program kerja yang sesuai dengan kebutuhan satuan PAUD, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait, termasuk pendidik, orang tua, dan masyarakat. Harapan saya hasil review ini dapat menjadi bahan refleksi dan tindak lanjut yang konstruktif untuk mewujudkan kepemimpinan yang lebih profesional, partisipatif, dan visioner dalam mendukung perkembangan optimal anak-anak usia dini. Demikian, proses review ini tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bersama dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD secara menyeluruh. Terima kasih atas kerjasama dan keterbukaan semua pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.